memasukkan apa itu sejenis batu walaupun kecil itu ke tubuh kita. Soalnya kita nggak tahu apa yang dimasukkan itu, apa jenis doa, apa jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Mbak Semar. Semoga Anda diberi kesehatan, diberi perlindungan, diberi kemudahan, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang bahayanya memasukkan jenis seperti mustika ke dalam tubuh, karena itu pernah terjadi terhadap teman saya. Sebelum pembahasan dimulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini pemirsa. Awal cerita, saya bertemu dengan teman yang ada di daerah Pekalongan Barat. Pas waktu itu teman saya itu cerita, Mbak Semar, kok setiap kalau saya mau sholat, mau ngaji, selalu di kuping saya itu ada yang bisikin. Terus saya bilang, emang kamu dibisikin apa? Terus teman saya bilang, selalu dibisikin pas kalau waktu mau takbir, pasti dia bilangnya, Allah itu bohong, Allah itu pendusta gitu. Kalau bahasa Jawanya, Gusti Allah ki ngapusi, Gusti Allah ki ora temenan, Gusti Allah ki ra ono, kayak gitu. Terus saya korek-korek cerita dari dia, awal mulanya kenapa kok bisa nyampe seperti itu. Terus dianya bilang, awal mulanya itu pas dia jadi tim sukses kepala desa pemirsa. Yang namanya pemilihan kayak gitu kan biasa pemirsa. Ceritanya pas malam itu ada pertemuan antara simpatisan dan tim suksesnya calon kepala desa itu pemirsa. Pas di suatu perkumpulan itu, si calon itu minta kepada paranormalnya untuk mengisi badan semua tim sukses dan simpatisannya. Untuk apa? Untuk supaya kalau mengajak buat gabung gitu, biar orangnya itu percaya gitu. Saya tanya lagi kepada teman, lah emang yang diisikan itu apa? Apa air? Apa sejenis apa? Ternyata yang diisikan apa perusahaan? Yang diisikan itu satu orang tim sukses itu disuruh memasukkan batu akik kecil ke dalam tubuhnya pemirsa. Setelah memakan batu akik yang kecil itu, terus dia disuruh meminum kopi yang sudah dijambe-jambe. Ya mungkin pas kalau awal mulanya sih nggak apa-apa,
nggak ada efeknya pertamanya itu katanya. Dan ternyata pas hari pemilihannya itu si calon menang telak pemirsa, gara-gara mengikuti anjuran dari paranormalnya itu. Singkat cerita, udah berjalan kira-kira 3 mingguan lah, baru tim sukses yang teman saya itu merasakan keganjala. Setiap dia mau sholat, tiap dia mau mengaji, pasti di kupingnya itu ada bisikan-bisikan kayak gitu ya, yang suruh nggak usah sholat, ngapain sholat, capek doang, cuma nunggang nungging gitu. Terus singkat cerita, saya main ke rumahnya yang berada di Pekalongan Barat itu. Saya main ke rumahnya, saya ngobrol-ngobrol, terus saya disuruh cek tubuhnya dia, istilahnya disuruh ruqyah gitu. Kalau bisa dikeluarkan, minta dikeluarkan. Nah terus pas saya cek, ternyata yang di dalam mustika kecilnya itu diisi sosok jin kafir pemirsa. Makanya jangan sembarangan mengisi badan dengan sesuatu yang kita nggak tahu, soalnya efeknya itu ntar pasti berpengaruh pada diri kita, dan juga kadang bisa gila. Soalnya nantinya kan tubuh kita itu dikuasain mereka kalau kitanya nggak kuat. Setelah saya cek, saya ngobrol dengan teman saya panjang lebar, ngobrol, terus dia bersedia untuk dinetralkan badannya. Pertama saya suruh mandi dulu, mandi tobat, suruh mandi tobat. Terus saya suruh membayangkan bahwa semua yang pernah dilakukannya itu ambrol bersama air yang turun dari tubuhnya itu. Setelah mandi tobat, saya suruh sholat tobat dulu, dan baru saya ruqyah. Dan setelah saya ruqyah, baru dengan bacaan ayat yang pertama, tubuhnya sudah bereaksi pemirsa. Tubuhnya sudah bereaksi. Setelah bereaksi, saya terus membaca ayat-ayat Allah, dan sedikit demi sedikit saya keluarkan dari tubuhnya, terutama dari ulu hatinya pemirsa. Saya keluarkan sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah selesai pemirsa. Setelah selesai, terus saya kunci biar nggak bisa masuk lagi, dan alhamdulillah batunya juga ikut keluar pemirsa pas muntah itu. Begitu pemirsa ceritanya. Intinya kita harus bisa mengambil pelajaran dari kisah dari teman saya ini. Sebaiknya kita nggak usah memasukkan apa itu sejenis batu walaupun kecil itu ke tubuh kita, soalnya kita nggak tahu apa yang dimasukkan itu, apa jenis doa, apa jin. Kalau jenis doa sih masih mending,
Tapi kalau yang di dalam batunya itu makhluk jin, itu nanti bisa menguasai kita pemirsa. Maka itu kalau jadi tim sukses, kita harus berhati-hati. Soalnya yang namanya kayak si calon pasti akan menggunakan berbagai cara supaya dia bisa memenangkan pemilihan itu pemirsa. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.